Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita semuanya dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban masing-masing. Salawat serta salam tertuju kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta seluruh tenaga administrasi sekolah SMA Negeri 1 Kayen, yang saya banggakan seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Kayen. Hari ini merupakan hari yang semestinya kita nanti-nantikan, hari pelaksanaan pembelajaran untuk tahun ajaran 2020-2021. Tetapi dikarenakan situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang sedang mengalami pandemi COVID-19, maka kegiatan tersebut harus dilaksanakan melalui atau menggunakan metode jarak jauh. Tak lupa juga untuk kegiatan MPLS yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan penerimaan peserta didik baru juga harus dilaksanakan dalam keadaan jarak jauh atau online. Tetapi tidak mengurangi makna dari MPLS itu sendiri, maka kami berusaha memperkenalkan profil dan kegiatan-kegiatan serta peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Kayen kepada seluruh siswa kelas 10. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan tata tertib peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Kayen, khususnya untuk kelas 10. Secara umum, tugas dan kewajiban peserta didik terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kewajiban secara umum, yang kedua kewajiban atau kegiatan dalam kegiatan intrasekolah, yang ketiga kewajiban untuk kegiatan ekstrakurikuler, dan yang ketiga kewajiban yang terkait dengan ketertiban dan keindahan lingkungan. Secara umum, kewajiban peserta didik terangkum dalam 4 bagian. Yang pertama, kewajiban untuk menjaga nama baik sekolah, baik dalam perilaku, tingkah laku yang cerminan dari yang kita lakukan sehari-hari. Yang kedua, terkait dengan etika dan karakter, sopan, santun, senyum, salam, sapa terhadap seluruh warga sekolah. Tidak hanya terkait dengan sesama, tetapi terkait juga dengan mungkin tamu atau yang hadir di SMA Negeri 1 Kayen. Yang kewajiban yang ketiga yaitu mentaati dan menegakkan peraturan sekolah, tata tertib sekolah, kedisiplinan sekolah, mengikuti konsekuensi dan kesepakatan yang sudah dibuat. Lalu kewajiban yang keempat yaitu mendukung atau mewujudkan visi dan misi sekolah. Terkait dengan misi dan visi sekolah untuk terkhusus peserta didik kelas 10, perlu kami sampaikan bahwa visi SMA Negeri 1 Kayen adalah terwujudnya SMA Negeri 1 Kayen sebagai sekolah yang mampu menghasilkan insan yang bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, dan berdaya saing. Visi tersebut tercermin dalam 10 misi yang selanjutnya bisa dilihat, dipahami, dan sekaligus nanti untuk kita wujudkan bersama. Secara lebih detail nanti akan kita sampaikan dalam bentuk yang lain. Berikutnya, untuk kegiatan atau kewajiban yang terkait dengan kegiatan intrasekolah atau saat pembelajaran berlangsung. Ada beberapa bagian yang perlu diketahui untuk peserta didik kelas 10. Yang hal ini mungkin perlu penyesuaian, yang dulunya dari sekolah menengah pertama, sekarang meningkat ke sekolah menengah atas dengan aturan dan kesepakatan-kesepakatan yang berbeda. Perlu kami sampaikan, di SMA Negeri 1 Kayen pembelajaran dimulai pada tepat pukul 7.00 dan diakhiri secara umum pada pukul 15.30
untuk hari Senin sampai dengan Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat, pembelajaran dilaksanakan mulai pukul 7.00 diakhiri dengan pukul 14.00. Tetapi untuk kelas 10 dilanjutkan dengan kegiatan pendidikan wajib kepramukaan. Untuk hari Sabtu dan Minggu tidak dilaksanakan pembelajaran. Jadi di SMA Negeri 1 Kayen menerapkan 5 hari sekolah sesuai dengan edaran atau peraturan menteri yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, yang perlu disesuaikan juga dengan kebiasaan dari peserta didik yang baru, bahwa di sini ada etika bahwa seluruh peserta didik yang datang ke lingkungan SMA Negeri 1 Kayen di depan pintu gerbang harus turun dari kendaraan dan mematikan kendaraannya. Jadi dituntun mulai dari parkir depan sampai dengan belakang. Makna filosofinya adalah bahwa SMA Negeri 1 Kayen mengutamakan persamaan, tidak memandang status sosialnya. Jadi semua yang datang di sini, belajar di sini, mendapatkan pelayanan yang sama, mendapatkan pendidikan yang sama, dan mendapatkan fasilitas yang sama untuk melaksanakan pembelajaran. Terkait dengan hal-hal yang lain secara umum nanti bisa dibaca secara lebih detail. Berangkat harus lebih pagi sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kalau pembelajaran dimulai jam 7, maka 10 menit sebelumnya harus sudah siap berada di ruang kelas masing-masing. Sehingga bisa mempersiapkan pembelajaran dengan lebih tenang. Berikutnya, terkait dengan ada mungkin keterlambatan ataupun mungkin Bapak Ibu guru yang karena mohon maaf lokasi SMA Negeri 1 Kayen yang cukup luas, terdiri dari 2 lantai 1 dan lantai 2, sehingga kalau ada keterlambatan seyogyanya anak-anakku dari kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 jika bisa membantu atau bisa menjemput Bapak Ibu guru untuk memudahkan atau mungkin lebih cepat sampai ke ruang kelas supaya terjadi interaksi yang lebih baik dengan Bapak dan Ibu guru. Untuk yang lain nanti bisa dibaca lebih detail. Terkait dengan izin, kami menerapkan secara prosedural untuk izin. Pada prinsipnya, pada dasarnya, setiap jam masuk, jam pelajaran kami harus tahu posisi peserta didik. Sehingga izin meninggalkan pelajaran, izin meninggalkan lingkungan sekolah harus sepengetahuan kami, supaya kami bisa mengetahui posisi keberadaan. Begitu juga saat tidak masuk, kami juga harus mendapatkan izin atau mendapatkan pemberitahuan dari orang tua. Jangan sampai kalian berangkat dari rumah tidak sampai ke sekolah, karena sewaktu-waktu kami bisa menghubungi orang tua untuk menanyakan kondisi keadaan kenapa hari ini tidak sampai di sekolah. Hal ini semata-mata kami lakukan supaya terjalin kerjasama, supaya kami tahu kondisi siswa-siswa kami berada di rumah ataupun tidak. Jika ada izin yang mendadak, sakit karena mendadak, maka kami pun bisa membuka peluang. Orang tua bisa memberikan kabar ke sekolah, bisa lewat telepon atau bisa lewat WA pemberitahuan untuk hari itu. Tetapi secara prosedural harus diikuti izin atau pemberitahuan izin untuk hari berikutnya, supaya hal ini bisa kami laksanakan dan tertib untuk administrasi. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah waktu tidak ada pelajaran. Yang dimaksud dengan tidak ada pelajaran itu adalah jika Bapak Ibu guru berhalangan memberikan pelajaran di kelas dikarenakan tugas tertentu atau harus menyelesaikan pekerjaan yang memang harus dikumpulkan dari ke dinas saat itu juga. Nah, jika dijumpai hal semacam itu, maka saya harapkan untuk pengurus kelas, ketua kelas atau yang mewakili bisa menghubungi guru piket kami untuk bisa
memberikan atau mendapatkan tugas. Atau kalau bisa menghubungi Bapak Ibu yang bersangkutan, guru mapel yang bersangkutan untuk mendapatkan tugas pembelajaran. Sehingga pelaksanaan pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Pada waktu istirahat, maka kita harapkan seluruh siswa juga berada di luar kelas supaya sirkulasi udara di dalam kelas juga bisa terjadi. Ya, suasana pembelajaran bisa lebih baik nantinya dengan udara yang sehat. Walaupun di luar kelas, maka kita harapkan juga tidak berada di tempat parkiran. Ya, kita harapkan tidak berada di tempat parkir, berada di tempat-tempat arena-arena bermain yang sudah kita siapkan. Itu terkait dengan waktu tidak ada pelajaran. Yang berikutnya adalah yang ketiga, kegiatan atau kewajiban yang terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler. Secara umum, kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Kayen itu sangat banyak. Yang wajib, ya, ada yang wajib yaitu pendidikan ekstra kepramukaan. Secara lebih detail nanti terkait dengan bidang-bidang ekstrakurikuler nanti akan dijelaskan pada pemateri berikutnya yang akan disampaikan secara lebih mendetail. Yang selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, saya harapkan kalian bisa mengembangkan bakat semaksimal mungkin, bisa mengeluarkan kemampuan semaksimal mungkin, baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang non-akademik, dengan satu tujuan bersama untuk kemajuan SMA Negeri 1 Kayen. Kita siapkan pelatih-pelatih yang handal di bidangnya. Nanti akan dijelaskan lebih jauh pada materi berikutnya. Yang keempat, yaitu terkait dengan ketertiban dan keindahan lingkungan. Ada 2 poin yang paling penting di sini terkait dengan ketertiban dan keindahan. Yang pertama adalah seluruh siswa, seluruh peserta didik punya kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan sekolah. Oke, menjaga ketertiban dan keamanan sekolah. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Maka itu banyak larangan yang harus kita terapkan. Larangan pertama apa? Coret-coret tembok dan seterusnya. Merusak taman yang sudah ada. Merusak inventaris kelas. Bangku, kursi, jendela, dan seterusnya. Sekali lagi kami ingatkan, semua inventaris sekolah, semua fasilitas sekolah bisa digunakan oleh seluruh peserta didik dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan belajar dan perkembangan belajar. Jadi yang kami miliki semua fasilitas yang ada silahkan digunakan semaksimal mungkin. Tetapi dengan satu syarat, tetap harus menjaga keamanan, menjaga menjaga kebersihannya dan menjaga keindahannya. Serta yang paling penting adalah menjaga keamanannya. Jadi semua fasilitas boleh dan bisa digunakan dengan semaksimal mungkin. Berikutnya, yang tidak kalah penting adalah terkait dandanan dan pakaian. Ini perlu kami ingatkan dan perlu kami tekankan. Peserta didik di SMA Negeri 1 Kayen kami harapkan selalu berpenampilan rapi. Berpenampilan rapi dari segi pakaiannya, dari segi potongan rambutnya, dari segi riasan maupun dari segi dandanannya. Rapi berarti dandan terkait dengan dandanannya. Mode pakaian yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Mode riasannya juga harus sesuai dengan ketentuan. Jangan berlebihan. Untuk yang putri jangan berlebihan, make up-nya, aksesorisnya juga jangan berlebihan, secukupnya. Bagi yang putra silahkan mengikuti mode, tapi mode yang sesuai dengan peraturan sekolah. Salah satunya tidak bisa bertato, rambutnya gondrong, panjang, dipotong cepak dengan garis-garis seperti kuku yang ada di kepala dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu memang dilarang dan tidak pantas sebagai seorang siswa atau peserta didik di SMA Negeri 1 Kayen. Secara lebih jauh nanti larangannya bisa dilihat, bisa dibaca dan untuk diperbaiki. Terkait dengan pemakaian jadwal pemakaian seragam. Untuk Senin sampai dengan Rabu menggunakan seragam putih abu-abu, bersepatu hitam, kaos kakinya putih.
Jadi jangan sampai tertukar. Untuk hari Kamis, pakaian baju batik identitas sekolah dengan bawahan putih, bersepatu hitam. Kaos kaki yang digunakan juga warna putih. Jenis kaos kakinya sudah disiapkan dan ada di sekolah bentuk contohnya. Untuk hari Jumat, seragam yang digunakan adalah seragam pramuka, bersepatu hitam dan kaos kakinya hitam. Dan khusus untuk kelas 10, nanti di saat situasi sudah normal dan bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah, setiap hari Jumat ada latihan pendidikan kepramukaan. Nah, itu untuk jadwal pemakaian seragam. Untuk ketentuan seragam. Ketentuan seragam kami harapkan dibuat sesuai dengan ketentuan yang sudah kami berikan, yaitu sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan. Gambar mode sudah kita sampaikan sehingga bisa dibuat sesuai dengan ukuran yang semestinya. Jangan membuat celana yang pensil atau cingkrang. Jangan mengenakan atau roknya dibuat yang cingkrang juga atau terlalu pendek. Jangan juga dibuat floy roknya yang perempuan itu banyak. Jadi harus sesuai dengan aturan. Aturan itu kita ambil, kita siapkan atau kita adopsi dari peraturan menteri yang sudah diberikan. Lingkar pinggangnya harus seberapa, lingkar kaki pergelangannya harus seberapa. Silahkan disesuaikan dengan ukuran, jangan terlalu kecil, juga jangan terlalu lebar. Jadi sesuai dengan ukuran batasnya. Kalau kakinya kecil, ya ambil lingkar yang paling kecil, yaitu sekitar 38. Kalau kakinya agak besar, maka ambil lingkar kaki yang agak besar, yaitu mendekati 48. Jadi saya harapkan dibuat secara proporsional, tapi jangan menyalahi aturan yang sudah kita sampaikan. Insya Allah kalau kalian melaksanakan, membuat sesuai dengan aturan yang sudah ada, tidak akan terjadi masalah nanti ke depannya, tidak akan terjadi pelanggaran kesepakatan yang sudah kita buat. Karena masalahnya nanti kalau sampai melanggar ketentuan, melanggar kesepakatan, akan ada poin-poin pelanggaran yang dilakukan dan nanti akan ada proses pembinaan-pembinaan, bahkan sampai pemanggilan ke orang tua. Secara lebih jelas nanti terkait dengan konsep kesepakatan apa dan konsekuensi apa terkait dengan peraturan itu akan dijelaskan di materi atau di waktu yang berikutnya. Ini untuk atribut juga disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Pemasangannya juga disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Untuk kegiatan kegiatan upacara di SMA Negeri 1 Kayen mengikuti jadwal dari pemerintah. Jika upacara pendidikan hari-hari besar nasional, maka diadakan kegiatan upacara. Maka biasanya menggunakan seragam yang sudah ditentukan, akan ada pemberitahuan, dilengkapi dengan jas alma mater. Untuk petugasnya ya menggunakan pakaian khusus untuk petugas. Begitu juga di hari-hari tertentu, mungkin di hari Jumat ada kegiatan Jumat bersih, ada kegiatan Jumat sehat, ada kegiatan Jumat iman, dan seterusnya. Nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut hal-hal apa saja yang akan disiapkan sehingga pelaksanaan tersebut bisa berjalan dengan baik. Secara umum semua kegiatan kita harapkan untuk bisa berjalan dengan baik. Bagian berikutnya, tadi yang sudah saya singgung terkait dengan kegiatan upacara bendera atau apel, seluruh peserta didik punya kewajiban yaitu mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh sekolah. Ya. Upacara harus diikuti dengan baik tentunya, dengan tertib, dengan hikmat, dengan lancar. Dan upacara biasanya tadi saya singgung untuk kegiatan atau peringatan hari besar nasional. Bisa diselenggarakan di sekolah, bisa juga biasanya dipusatkan di kantor kecamatan atau bisa juga di
kabupaten. Untuk pelaksanaannya, seragamnya akan ada pemberitahuan lebih lanjut setiap kali akan ada kegiatan. Aturan lain yang tidak kalah pentingnya yang perlu kami ingatkan adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekolah. Biasanya setelah selesai pulang kegiatan belajar mengajar, maka kami harapkan kita berikan waktu sampai 30 atau 40 menit masih berada di sekolah untuk menyelesaikan tugas, memanfaatkan penggunaan WiFi sekolah, biasanya begitu. Tetapi sudah itu kita harapkan betul-betul lingkungan sekolah bisa kondusif, bisa tenang, sehingga bisa digunakan untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Yang berikutnya adalah jelas dilarang membawa barang-barang yang berbahaya, baik termasuk membawa rokok, minuman keras, dan seterusnya. Ini dalam kesepakatan termasuk bentuk pelanggaran kategori berat. Demikian untuk aturan yang lain-lain secara umum nanti bisa dipelajari lebih jauh dan akan dijelaskan dalam penjelasan untuk lembar pada konsekuensi atau kesepakatan dan konsekuensi. Secara umum konsekuensi yang diterapkan mengikuti beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu peringatan secara lisan. Peringatan tahap yang kedua bisa menggunakan secara tertulis. Yang ketiga bisa melalui proses pemanggilan orang tua, melalui proses skorsing dan seterusnya. Bahkan yang terakhir bisa dikembalikan kepada orang tua. Kami berharap peserta didik yang sudah belajar di SMA Negeri 1 Kayen tidak sampai proses untuk pengembalian kepada orang tua. Kiranya itu secara umum yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Kayen. Mudah-mudahan kita semuanya dapat bekerja sama dengan baik, mewujudkan Semansaka yang jaya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.